Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Firmansyah dengan nomor NPM 2341176. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi yang telah saya pelajari, yaitu tentang proses menggali ide bisnis. Untuk lebih jelasnya, stay in my video. Baik, ide bisnis. Apa yang dimaksud dengan ide bisnis? Ide bisnis adalah gagasan awal tentang produk, layanan, atau konsep bisnis yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan di pasar. Ide ini bisa muncul dari berbagai sumber seperti observasi atas kebutuhan yang belum terpenuhi, identifikasi peluang pasar baru, atau inovasi teknologi. Sedangkan menggali ide bisnis merupakan langkah awal yang kritis dalam memulai usaha baru. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang harus dipersiapkan dengan cermat untuk memastikan bahwa ide tersebut berpotensi untuk sukses. Di dalam menggali ide bisnis terdapat beberapa proses-proses. Proses yang pertama yaitu pemahaman tentang pasar, yang kedua penelitian pasar, yang ketiga analisis SWOT, yang keempat pengembangan konsep, yang kelima validasi ide, yang keenam perencanaan bisnis, yang ketujuh pengembangan tim, yang kedelapan uji coba dan penyesuaian, yang kesembilan stabilitas dan pertumbuhan, dan yang kesepuluh evaluasi dan iterasi. Yang pertama yaitu pemahaman tentang pasar. Pasar adalah mekanisme di mana barang dan jasa diperdagangkan antara penjual dan pembeli. Pemahaman tentang pasar melibatkan pengenalan terhadap dinamika penawaran dan permintaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan perilaku konsumen. Dalam konteks ekonomi, pemahaman pasar penting untuk mengambil keputusan yang tepat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup identifikasi tren pasar, kebutuhan pelanggan, serta analisis pesaing. Kita perlu memahami apakah ada celah di pasar yang bisa diisi oleh ide bisnis yang akan kita jalani. Yang kedua, yaitu penelitian pasar. Penelitian pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang pasar dan konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan konsumen, serta tren pasar yang sedang berlangsung. Penelitian pasar memberikan wawasan berharga bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasaran, mengembangkan produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memanfaatkan metodologi penelitian yang tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang serta mengantisipasi tantangan yang mungkin dihadapi di pasar. Melakukan penelitian pasar yang komprehensif sangat penting. Ini melibatkan pengumpulan data tentang demografi, preferensi konsumen, tren industri, dan lain-lain. Informasi ini akan membantu kita dalam memahami apakah ide bisnis yang akan dibangun memiliki potensi untuk berhasil dan siapa target pasarnya. Yang ketiga yaitu analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan, proyek, atau individu. Kekuatan dan kelemahan internal dievaluasi, sementara peluang dan ancaman eksternal diperhatikan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, analisis SWOT membantu dalam merumuskan strategi yang efektif untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin menghambat pencapaian tujuan. Hal ini merupakan alat penting dalam perencanaan strategis dan pengambil keputusan bagi pelaku bisnis. Lakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ide bisnis kita. Ini akan membantu kita untuk memahami aspek-aspek mana yang kuat
dan mana yang perlu diperbaiki atau diwaspadai. Melanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengembangan konsep. Setelah kita memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar dan pesaing, mulailah mengembangkan konsep ide bisnis. Hal ini termasuk merumuskan proporsi nilai unik kita sebagai pebisnis, menentukan model bisnis, dan menggambarkan cara kita sebagai pebisnis yang akan membedakan diri dari pesaing. Yang kelima, yaitu validasi ide. Validasi ide dalam bisnis adalah proses memverifikasi keberhasilan potensial suatu konsep atau gagasan bisnis sebelum menginvestasikan sumber daya yang signifikan. Ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari target pasar atau calon pelanggan untuk memastikan bahwa ide tersebut memiliki permintaan yang cukup dan relevan di pasar. Validasi ide membantu mengurangi resiko gagal bisnis dengan memastikan bahwa produk atau layanan yang diusulkan memenuhi kebutuhan atau masalah yang ada dalam pasar. Dengan melakukan validasi ide secara efektif, pengusaha dapat menghindari penyesalan investasi yang mahal dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam mengembangkan bisnis baru. Melanjut ke proses yang keenam, yaitu perencanaan bisnis. Setelah ide bisnis divalidasi, saatnya membuat rencana bisnis yang komprehensif. Hal ini mencakup strategi pemasaran, analisis keuangan, operasional, dan manajemen resiko. Rencana bisnis ini akan menjadi panduan untuk menjalankan bisnis. Yang ketujuh, yaitu pengembangan tim. Pengembangan tim dalam bisnis adalah proses membangun, memperkuat, dan mengoptimalkan kinerja sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan anggota tim, pengembangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, serta membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara anggota tim. Pengembangan tim juga melibatkan pembangunan budaya kerja yang positif, komunikasi yang efektif, serta pemecahan masalah dan pengambil keputusan yang kolaboratif. Dengan menerapkan pengembangan tim yang baik, sebuah bisnis dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kepuasan anggota tim, serta mencapai hasil yang baik secara keseluruhan. Identifikasi kebutuhan tim dan mulailah merekrut atau mengembangkan tim yang sesuai dengan keahlian yang diperlukan. Tim yang kuat dan beragam akan membantu kita dalam mengimplementasikan ide bisnis yang lebih efektif. Melanjut proses yang ke-8, yaitu uji coba dan penyesuaian. Seiring dengan implementasi ide bisnis, penting untuk terus melakukan uji coba dan penyesuaian dengan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan memonitor kinerja bisnis. Kita dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kesuksesan. Proses yang ke-9, yaitu skalabilitas dan pertumbuhan. Saat bisnis kita berkembang, pikirkan tentang skala dan pertumbuhan. Persiapkan strategi untuk mengatasi pertumbuhan bisnis, termasuk pengelolaan sumber daya, ekspansi pasar, dan pengembangan produk atau layanan tambahan. Yang terakhir, atau yang ke-10, proses evaluasi dan iterasi. Terakhir, tetaplah fleksibel dan terbuka untuk belajar dari pengalaman. Lakukan evaluasi rutin terhadap kinerja bisnis yang kita miliki dan siap untuk melakukan literasi atau perubahan strategis jika diperlukan. Secara keseluruhan, proses menggali ide bisnis membutuhkan persiapan yang teliti, penelitian yang mendalam, serta keterlibatan dan konsistensi yang tinggi dari para pelaku bisnis. Dengan melakukan langkah-langkah ini, dengan hati-hati kita dapat meningkatkan peluang kesuksesan bisnis. Selain itu, proses menggali ide bisnis adalah langkah kritis dalam memulai sebuah usaha. Hal ini melibatkan pengamatan, pemikiran kreatif, dan eksplorasi untuk menemukan peluang bisnis yang berpotensi. Dengan mengamati tren pasar, mendengarkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan memahami kebutuhan pasar, seseorang dapat mengidentifikasi ruang untuk inovasi dan pengembangan produk atau layanan yang bernilai tambah. Selain itu,
Proses ini juga melibatkan pengujian ide melalui validasi pasar untuk memastikan bahwa konsep tersebut memiliki permintaan yang cukup dan relevan di pasar. Dengan menggali ide bisnis secara efektif, seseorang dapat membangun dasar yang kuat untuk memulai bisnis yang sukses, yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan materi. Saya undur diri, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.